Oscar juga tidak menyembunyikannya. Di dalam hatinya, Ning Fengzi adalah calon ayah mertuanya. Kemampuan roh keenamku berasal dari Mirror Image Beast 20.000 tahun. Efeknya adalah duplikasi. Selama saya memiliki setetes darah dari Master Roh, saya dapat membuat sosis cermin klon melalui kemampuan roh saya. Setelah siapapun menggunakannya, mereka akan memiliki kemampuan roh dari guru roh pendonor darah dengan kekuatan 70% selama 3 menit. Jika tingkat kekuatan roh pengguna tidak sama dengan pendonor, maka mereka hanya dapat menduplikasi kemampuan roh sampai tingkat itu. Dengan kata lain, jika sang kecil adalah peringkat ke-70, dan saya peringkat ke-60, maka saya hanya bisa menduplikasi kemampuan roh dalam peringkat 60 pertama, dan tidak menggunakan kemampuan roh ke-70, avatar roh. Anda benar, saya sudah memiliki tulang roh, keberuntungan saya bagus, tulang roh ini juga dari binatang gambar cermin itu, kemampuannya adalah cermin doppelganger. Doppelganger akan memiliki 80% kekuatan saya ketika saya menggunakannya. Pada saat yang sama, tulang roh ini akan meningkatkan efek sosis cermin klon untukku sebesar 10%, meningkatkan kekuatan kemampuan cloning dari 70 menjadi 80%. Apakah Ning Fengzi, Gurong, atau Tang San, Ma Hongjun dan Ning Rongrong, semua orang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengar penjelasan Oscar, Ning Fengzi menghela napas perlahan. Keberuntungan akan selalu menimpa mereka yang siap. Ini tidak sesederhana masalah keberuntungan. Dalam 5 tahun ini, Anda sebenarnya telah berinvestasi lebih dari yang saya bayangkan. Oscar, sekarang saya akan memberi Anda pilihan. Little Sun memberitahu saya bahwa dia sedang bersiap untuk mendirikan sekte bernama Tang Sekte. Tapi saya tidak ingin Anda memasuki sekte ini, tetapi kembalilah bersama saya ke sekolah Ubin 7 Harta Karun. The Seven Treasure Glazetile School membutuhkan bakat Anda. Selama kamu kembali bersamaku, aku akan setuju denganmu dan Rongrong. Ayah, Ning Rongrong memprotes dengan kesal. Ekspresi Ning Fengzi segera berubah serius. Gadis, ini berhubungan dengan kemakmuran sekte. Sebelumnya, Oscar tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Anda, tetapi karena dia melakukannya sekarang, saya akan mengkultivasinya lebih baik lagi. Suruh dia memasuki sekte, bekerja untuk sekte, ini akan banyak mengurangi perlawanan terhadap kalian berdua. Mendengar kata-kata Ning Fengzi, Oscar mau tidak mau terlihat terganggu. Dia juga orang yang cerdas. Dia mengerti dengan jelas bahwa Ning Fengzi menyuruhnya memilih antara perasaannya pada saudaranya Tang San dan pada Ning Rongrong. Tepat pada saat ini, suara kecil Tang San bergema di telinga Oscar, cepat dan setuju dengan Paman Ning, ini adalah kesempatan terbaikmu. Anda telah belajar dari pengalaman selama 5 tahun, untuk apa upaya selama bertahun-tahun ini? Bahkan jika Anda berada di sekolah Ubin 7 Harta Karun, kami akan tetap menjadi saudara. Oscar melihat ke arah Tang San, melihat tatapan penuh arti yang diberikan Tang San padanya. Dia tahu bahwa Tang San baru saja menekan suaranya menjadi string untuk mengingatkannya, alasan dia tidak berbicara secara terbuka, adalah karena dia berharap dia bisa lebih mudah mendapatkan persetujuan Ning Fengzi. Memutar kepalanya, tatapannya jatuh ke wajah Ning Rongrong. Ekspresi Ning Rongrong jelas agak rumit, juga agak bingung. Dia tentu saja berharap untuk bersama dengan Oscar, tetapi dia juga tidak ingin perasaan di antara mereka berdua memengaruhi hubungan Shrek Seven Devils. Tatapan Oscar akhirnya kembali ke Ning Fengzi, dengan lembut menggelengkan kepalanya. Maaf, Master Sektening, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Ao kecil, Tang San dengan cemas memanggil. Oscar mengangkat tangannya ke arah Tang San, menghalanginya untuk berbicara lebih jauh, berkata kepada Ning Fengzi, Paman Ning, aku mencintai Rongrong, aku ingin mencintainya dengan sepenuh hatiku. Tapi, Tang San adalah saudaraku. Bahkan jika dia seorang jenius warping surga, saya akui saya tidak setara dengannya. Saat ini adalah saat dia paling membutuhkan bantuan saya, saat dia paling membutuhkan saudara laki-laki. Baik untuk membalas dendam terhadap Spirit Hall, atau untuk membangkitkan Xiao Wu, tidak ada yang mudah. Jika saya memilih untuk meninggalkannya untuk Rongrong sekarang, saya khawatir saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri sepanjang hidup saya. Tetapi pada saat yang sama saya tidak ingin menyerah pada Rongrong, saya pasti akan menggunakan cara saya sendiri untuk menggerakkan Anda. Pasti akan ada hari ketika Anda setuju untuk membiarkan saya dan Rongrong bersama. Ning Fengzi menyaksikan Oscar dengan tatapan tajam. Oscar dengan tenang membalas tatapannya. Setelah mengatakan kedamaiannya, hatinya sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Saudara dan kekasih sama pentingnya, dia sama sekali tidak akan menyerah pada salah satu dari mereka. Perlahan-lahan, tatapan Ning Fengzi melunak, tersenyum tipis. Oscar, meskipun jawabanmu sangat licik, aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ini adalah jawaban paling sempurna yang bisa kuharapkan.
Seorang pria yang menyerahkan rekan-rekannya untuk wanita, tidak akan layak dipercaya. Anda sudah memindahkan saya. Benar membantu San kecil. Saya berharap untuk melihat kemuliaan Anda Shrek Seven Devils lagi. Oscar tampak tercengang pada Ning Fengzi, lalu mengerti. Apa yang dia katakan barusan hanyalah ujian baginya. Master Sektening, lalu kamu setuju denganku dan Rongrong? Alis Ning Fengzi sedikit berkerut, kamu masih memanggilku Master Sektening? Mungkin karena kegembiraan, tetapi respons Oscar juga agak cepat, menyembur, ayah mertua. Melihat penampilan Oscar yang bersemangat, Ning Fengzi tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Itu juga agak terlalu dini. Panggil aku seperti yang dilakukan San kecil. Oscar agak canggung menggaruk kepalanya, lalu memanggilnya Paman Ning. Ketika dia memanggilnya ayah mertua, Ning Rongrong sudah berbalik dan lari dari rasa malu. Dia dan Oscar sudah mendapatkan persetujuan ayahnya, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Ning Fengzi tidak membiarkan Tang San dan yang lainnya melihatnya pergi, dan langsung menghilang dari hutan bersama Gurong. Oscar masih dengan penampilan cekikikan yang bodoh. Baiklah, jika kamu lebih banyak tersenyum, mulutmu akan mencapai telingamu. Ma Hongjun berkata, bukan tanpa rasa cemburu. Oscar kembali ke akal sehatnya. 5 tahun telah berlalu, dan dia tidak merasa begitu santai dalam waktu yang sangat lama. Sambil menyeringai, dia berkata, kamu cemburu. Gak akhirnya bisa bersama dengan Rongrong secara terbuka. Malam ini saya membeli, kami tidak akan kembali sebelum kami mabuk. Oh, benar, panggil Dekan Flender, Grandmaster, Guru Erlong, Guru Zhao Wuji dan yang lainnya. Saya belum melihat mereka selama 5 tahun, saya sangat merindukan mereka. Saat malam tiba, Tang San diam-diam berbaring di tempat tidurnya, wajahnya menunjukkan sedikit senyum. Dia enggan untuk membubarkan mabuknya dengan kekuatan batin. Malam ini, 5 dari 7 iblis Shrek bertemu lagi, dan semua orang minum banyak anggur. Oscar juga menceritakan banyak kisahnya. Karena dia telah kembali dengan selamat, semua orang sangat bersemangat. Namun, setelah kegembiraan, membawa Xiao Wu kembali ke kamar, Tang San masih tidak bisa menahan kesedihan. Dia berharap yang terbaik untuk Oscar dan Ning Rongrong, tetapi semakin dia melihat sepasang kekasih itu menemukan cara untuk bersama, semakin dia akan memikirkan penampilan Xiao Wu ketika dia mengorbankan dirinya untuknya. Menempelkan wajahnya ke bulu lembut Xiao Wu, mencium aroma samarnya, hati Tang San bergetar hebat. Bentuk kelinci Xiao Wu menggosok kepalanya. Menikmati perasaan menekan dekat dengan Tang San. Malam ini, luar biasa tidak berkultivasi. Dalam mimpinya dia hanya menyisir rambut wanita muda yang dikepang kalajengking itu. Keesokan paginya, Tang San meninggalkan Akademi Shrek. Hari ini dia akan menyelesaikan apa yang dia tunda dengan kembalinya Oscar kemarin. Karena dia memutuskan untuk melakukannya, dia akan memahami waktu dan menyelesaikannya. Di luar Akademi Shrek, Tang San selalu berjalan menuju bagian selatan kota surga Dou. Dia tidak khawatir untuk dikenali. Lagi pula, bahkan jika itu adalah Spirit Hall, hanya ada segelintir orang yang telah melihat penampilan barunya. Bahkan gambar tidak akan lolos ke kota surga Dou begitu cepat. Kabupaten Selatan. Tang San berhenti di depan sebuah rumah besar. Dilihat dari luarnya, mansion ini menempati area yang sangat luas, dengan dinding tebal dan kokoh setinggi lebih dari 4 meter. Faktanya, bahkan bangsawan tidak akan diizinkan untuk membangun tembok setinggi itu. Rumah gerbang mansion tingginya bahkan lebih dari 6 meter. Agak kocak, di depan gerbang mansion ini menjulang 2 patung batu, dan kedua patung batu ini berbentuk orang utan, persis seperti versi kecil dari Titan raksasa kera Erming. Di depan gerbang besar berdiri 2 pria tinggi dan kuat. Tinggi mereka berdua lebih dari 2 meter, dan pakaian ketat kulit hitam yang mereka kenakan tidak menyembunyikan otot kokoh mereka sedikit pun. Mereka berdiri di sana seperti dewa 2 pintu, 1, dengan gagah berani dan penuh semangat menghadap ke pejalan kaki yang datang dan pergi di jalan. Di atas gerbang mansion ini tergantung papan bertulisan, dengan hanya 1 kata, kekuatan. Ini juga pertama kalinya Tang San datang ke sini. Melangkah maju dengan langkah besar, dia berhenti di depan gerbang mansion. Aku akan menyusahkan kalian berdua untuk memberitahu senior Titan, bahwa seorang teman lama sedang berkunjung. Kedua pria besar itu menatap Tang San tanpa ekspresi, menilainya beberapa kali, salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang dalam, tunggu sebentar. Selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki gerbang. Ketika dia mendorong membuka gerbang, Tang San melihat bahwa gerbang itu setidaknya setebal 2 ci, sangat besar.
Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terdiam. Benar-benar layak menjadi klan kekuatan, tanpa kekuatan yang cukup, bahkan mungkin membuka gerbang tidak mungkin. Benar, tempat yang ditemukan Tang San hanyalah klan kekuatan dengan roh orang utan kekuatan besar. Pernah menjadi salah satu dari 4 klan anak perusahaan yang hebat dari Clear Sky School, juga klan yang secara langsung berada di bawah Tang Hao saat itu. Sebelum dimulainya turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, Dewa Kekuatan Besar Titan pernah mengundang Tang San untuk mengunjungi klan kekuatan. Tetapi pada saat itu Tang San sedang sibuk berkultivasi, dan tidak pernah punya waktu untuk berkunjung. Dia sedang bersiap untuk mendirikan sekte Tang, dia harus memiliki kekuatannya sendiri. Klan kekuatan tidak diragukan lagi salah satu pilihan yang paling layak dipercaya. Klan kekuatan memiliki karakter sederhana, paling baik dalam menggunakan kekuatan, jika digunakan dengan tepat, mereka pasti akan sangat membantu. Dalam rencana yang dibuat Tang San untuk dirinya sendiri, saat ini dia harus melakukan 2 hal terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk mendapatkan dukungan dari klan kekuatan, yang lain adalah untuk menemukan tempat untuk mendirikan sekte Tangnya. Meskipun area Akademi Shrek tidak kecil, bagaimanapun juga itu adalah akademi, dan terlebih lagi ada banyak informan untuk keluarga Kekaisaran Heaven Dou. Tang San tidak bisa menempati akademi untuk mengembangkan sekte Tangnya. Karena itu, dia harus menemukan tempat yang cocok untuk mengembangkan sekte Tang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Tang San juga telah menyisihkan beberapa tabungan, dan untuk saat ini dia tidak akan menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, kemarin dia juga mendapatkan dukungan dari Master Sekolah 7 Harta Karun, Ning Fengzi. Meskipun halaman sekolah Ubin 7 Harta Karun dihancurkan, karena mereka mengusir musuh pada waktu itu, kekayaan yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun tidak terguncang, dan dengan dukungan mereka, Tang San tidak memiliki kekhawatiran tentang sumber daya. Dalam sekejap, pintu Menshan klan kekuatan sekali lagi terbuka. Seorang pria paruh baya berjalan keluar dari dalam. Karakteristik terbesar dari klan kekuatan adalah tubuh yang besar, dan pria paruh baya ini tidak terkecuali. Tang San belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika orang ini keluar dan melihat Tang San, ekspresinya segera mengungkapkan keraguan. "Anak kecil, untuk apa kamu mencari kepala klan kami?" Tang San sudah lama mengantisipasi ini. Melihat kepala klan tentu saja tidak akan semudah itu, dan dia secara alami telah bersiap. Membalikkan tangan kirinya, cahaya hitam berkumpul. Clear Sky Hammer muncul entah dari mana. Kali ini, Tang San tidak menekan aura Clear Sky Hammer sedikit pun. Segera, energi sombong memenuhi udara, fluktuasi energi besar di bawah kendalinya memenuhi area dalam beberapa meter dari pintu. "Apakah paman mengenali rohku?" Hammer langit kosong. Pria paruh baya itu terkesima. Meskipun Clear Sky Hammer Tang San tidak mengungkapkan cincin roh apapun, itu masih palu Clear Sky. Ekspresi wajahnya langsung berubah gugup. "Adik laki-laki, silakan masuk." Meskipun mereka telah berpisah dari Sekolah Langit Cerah karena masalah Tang Hao, klan kekuatan bagaimanapun juga pernah menjadi pengikut Sekolah Langit Cerah. Saat melihat Clear Sky Hammer, pria paruh baya ini tidak berani lalai, buru-buru mengundang Tang San ke dalam. "Adik laki-laki, apakah kamu berasal dari Sekolah Langit Cerah?" Sementara pria paruh baya itu menarik Tang San ke dalam, dia bertanya dengan ragu. Tang San berkata, "Lebih atau kurang? Apakah senior Titan ada di dalam klan?" Pria paruh baya itu buru-buru berkata, "Kepalanya ada di sini. Saya akan menyusahkan Anda untuk menunggu di aula bisnis. Saya akan meminta kepala klan untuk datang." Memasuki Menshan, Tang San segera merasakan pemandangan luas yang terbuka. Rumah besar ini bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Meskipun tidak seluas Akademi Shrek dengan hutan di kota, itu masih setidaknya setengah ukuran Akademi Shrek. Itu memberi orang perasaan atmosfer yang luas. Semua area tampak tinggi dan lugas. Tang San duduk di aula bisnis, menunggu dengan tenang. Dia tidak meninggalkan Xiao Wu di akademi, tetapi membawanya bersama di dompet 100 harta karun. Dia datang pagi-pagi sekali, dan bentuk kelinci Xiao Wu masih tertidur. Sebelum dia menunggu lama, kekuatan spiritual Tang San yang tajam sudah menangkap suara langkah kaki mendesak yang bergegas. Pria paruh baya itu membawa 3 orang ke dalam. Melihat ketiganya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak ceria. Kakek garis utama klan kekuatan hingga cucu semuanya hadir. Semangat sehat dan hangat, Dewa Kekuatan Besar Titan, juga putranya Tai Nuo dan teman sekelas Tang San, Tai Long, semua mengikuti pria paruh baya itu ke aula bisnis resmi. Memasuki pintu, tatapan trio Titan langsung terfokus pada Tang San.
Tai Tan segera bertanya kepada pria parubaya di sebelahnya, Tai Xing. Ini adalah orang yang Anda katakan berasal dari sekte? Tai Xing buru-buru mengangguk, berkata, Chief, barusan adik laki-laki ini sudah menunjukkan Clear Sky Hammer-nya. Meskipun tidak ada cincin roh, aura Clear Sky Hammer tidak bisa dipalsukan. Trio Tai Tan secara alami juga tidak mengenali Tang San. Mengukurnya ke atas dan ke bawah beberapa kali, Tai Tan berkata dengan suara yang dalam, bukankah sekte itu sudah lama disegel? Nak, dari mana kamu berasal? Tang San tersenyum sedikit, berkata, Senior Tai Tan, kamu masih sangat sehat. Saya Tang San. Dia tidak berencana untuk terlibat banyak pada topik identitas. Kedua tangan secara bersamaan terangkat, Blue Silver Emperor dan Clear Sky Hammer secara terpisah muncul di telapak tangannya. Kamu Tang San? Melihat dua roh yang muncul secara bersamaan, ketiganya linglung. Tang San tersenyum kecut, mengubah penampilan benar-benar tidak baik. Banyak teman lama yang tidak mengenali saya. Tapi roh tidak bisa dipalsukan. Berapa banyak orang di benua dengan roh kembar, apalagi ketika roh kembar itu termasuk Clear Sky Hammer. Singkat cerita, karena Blue Silver Grace saya terbangun untuk kedua kalinya, itu membuat penampilan saya berubah. Senior Tai Tan, Senior Tai Nuo, Tai Long, lama tidak bertemu. Apa yang dikatakan Tang San itu benar? Hal-hal lain mungkin dipalsukan, tetapi bukan roh kembar. Tai Tan segera menjadi bersemangat, Tuan Muda, itu sebenarnya benar-benar kamu. Kamu benar-benar banyak berubah, aku tidak mengenalimu. Tai Long menggosok matanya, menatap Tang San, Tuan Muda, ini benar-benar kamu? Tang San tersenyum, jika kamu mau, kamu masih bisa mengikutiku di masa depan. Tai Tan melangkah di depan Tang San dengan langkah besar, dengan tidak sabar berkata, Tuan Muda, terakhir kali saya mendengar Tai Long berkata setelah akhir turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, bahwa Tuan membawa Anda pergi. Menguasai? Apa dia masih baik-baik saja? Menyebut ayahnya, ekspresi di mata Tang San tidak bisa menahan sedikit pun. Ayah sudah memutuskan untuk pensiun. Mundur? Tuan masih di puncak hidupnya. Mengapa dia pensiun? Saya mendengar anak ini Tai Long berbicara tentang master yang menunjukkan kekuatannya di hadapan istana paus tertinggi. Sayangnya saya tidak ada di sana untuk melihatnya. Jangan bilang, apakah Spirit Hall memaksa master untuk bersembunyi? Atau sekte? Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, tidak juga, itu keputusan ayah sendiri. Segera, dia hanya menjelaskan 5 tahun pelatihan yang dilakukan ayahnya, serta ayahnya berbuat baik terhadap sekte tersebut. Ketika Tai Tan mendengar Tang San mengatakan Tang Hao telah melumpuhkan 2 anggota tubuhnya sendiri untuk mengembalikan tulang roh, dia tidak bisa menahan air matanya, sangat tersentuh. Tuan, Tuan, mengapa ada kebutuhan untuk ini? Jadi bagaimana bahkan jika mereka tidak dikembalikan? Yang salah saat itu bukan kamu, jika seseorang yang harus disalahkan, itu hanya Spirit Hall itu. Selama bertahun-tahun, pelayan tua ini selalu menunggumu untuk kembali, tetapi kamu masih. Tang San bisa dengan sangat jelas memahami suasana hati orang tua ini, Senior Tai Tan. Jangan merasa sedih. Bagi ayah, mungkin ini juga semacam kelegaan. Saat ini dia menjaga di sisi ibu. Dia tidak lagi diganggu oleh dunia luar, dia bisa hidup dengan tenang. Semuanya baik-baik saja. Datang untuk menemukan Anda kali ini adalah karena saya memiliki sesuatu untuk dikonsultasikan dengan Anda. Tai Tan dengan susah payah menahan emosinya, Tuan Muda berbicara jika ada sesuatu di pikiranmu. Selama orang tua ini bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Tai Tan bisa dikatakan telah menyaksikan Tang Hao tumbuh dewasa. Ketika Tang Hao menjadi dewasa, dia telah memimpin klan kekuatan untuk bersumpah setia kepada Tang Hao. Sekarang Tang Hao telah mengasingkan diri, tetapi Tang San masih di sini. Dari Tang San di depannya, dia melihat sesuatu dari bayangan Tang Hao sejak saat itu. Tang San dengan tegas berkata, saya sedang bersiap untuk mendirikan sebuah sekte, yang disebut Sekte Tang. Saya harap saya bisa mendapatkan dukungan dari Anda dan klan kekuatan. Mendengar ini, Tai Tan tidak bisa menahan diri untuk menatap kosong sejenak. Tuan Muda, Anda ingin mendirikan sekte? Lalu sekolah langit cerah, apakah benar-benar? Tidak. Tang San tentu tahu arti kata-kata Tai Tan. Saya sudah kembali ke Clear Sky School, saya juga secara resmi mengakui leluhur dan klan saya. Saya telah menyetujui 3 hal dengan para tetua sekte. Selama mereka selesai, sekte berharap untuk membuka lagi. Pada saat yang sama, mereka juga akan mengizinkan saya dan ayah saya untuk memberi hormat kepada kakek. Mendengar ini,
Titan segera menjadi bersemangat. Tuan muda, katamu, orang tua yang keras kepala itu mengizinkanmu untuk kembali ke sekte? Sekolah Langit Cerah akan membuka segelnya? Tang San mengangguk sedikit, para tetua memberi saya 10 tahun. Dalam 10 tahun, selama saya dapat memiliki cincin roh 100.000 tahun, kekuatan roh di atas peringkat ke-80, serta secara pribadi membunuh judul Balai Roh Douluo, mereka akan memecahkan segel sekte, lagi-lagi Sekolah Langit Cerah menghadapi dunia. Cahaya kemarahan melintas di mata Titan, aku tahu bajingan tua itu tidak akan berbicara begitu lembut. Apakah kondisi ini sesuatu yang dapat dicapai manusia? Jika kita belum berpisah dari sekte, orang tua ini pasti akan kembali untuk mengobrol. Suara batuk datang dari belakangnya, dan Titan dengan kesal menoleh. Dia menemukan pelaku adalah cucunya Tai Long. Bajingan kecil, apa yang kamu batuk? Tai Long merendahkan suaranya. Kakek, kondisi ini mungkin tidak mungkin bagi orang lain, tetapi Tuan Muda adalah seorang jenius surgawi, mungkin bukan tidak mungkin baginya. Titan menatap kosong sejenak, lalu berbalik untuk melihat Tang San, lalu mengingat bahwa 5 tahun lalu Tang San telah memimpin 7 Iblis Rek untuk mengalahkan kekuatan luar biasa, memperoleh kejuaraan Continental Advanced Spirit Master Academy Elite Tournament pada usia 15 tahun. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya, berapa level kekuatan roh Anda saat ini? Titan selalu menjadi orang yang sangat lugas. Ketika dia memikirkan sesuatu dia akan mengatakannya. Tang San tidak menyembunyikannya. Setelah kebangkitan kedua Blue Silver Grace saya, sekarang saya berada di peringkat 66. Oh, peringkat 66. Masih cukup cepat. Titan bergumam. Di belakangnya ayah dan anak Tai Nuo dan Tai Long sudah menatap dengan mata terbelalak. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Apa yang kamu katakan? Level berapa? Meskipun Titan menua, pikirannya sehat dan bersemangat, sekarang dia juga bereaksi, dia memandang Tang San dengan tidak percaya. Tang San mengulangi, saat ini aku sudah berada di kekuatan roh peringkat 66. Titan menarik napas dingin, surga. Bahkan Tuan, ketika dia seusiamu, dia sama sekali tidak memiliki kekuatanmu. Tuan Muda, tampaknya cabang kami akhirnya memiliki kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Ini benar-benar luar biasa. Faktanya, cucunya Tai Long sudah dianggap berbakat di dalam klan. Kembali ketika dia mengikuti Tang San untuk bertarung di turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, dia telah memperoleh banyak pengalaman tempur. Pada tahun-tahun ini kemajuannya juga sangat cepat, tetapi kekuatan rohnya masih baru mencapai peringkat 48, masih dalam jarak tertentu dari 50. Tapi kekuatan roh Tang San telah mencapai peringkat 66 yang mengejutkan. Bahkan di generasi emas Spirit Hall, tidak ada yang bisa menandinginya saat ini. Tuan Muda, baru saja Anda menyebutkan mendirikan sekte Tang? Karena para tetua sekte Langit Cerah telah mengizinkan Anda untuk kembali, mengapa Anda masih ingin mendirikan sekte Anda sendiri? Tang San berkata, waktu 10 tahun tidak singkat, jika saya hanya berkultivasi sendiri. Dalam 10 tahun, paling banyak saya hanya akan menjadi guru roh yang luar biasa. Ketika Clear Sky School kembali lagi, itu akan tetap menjadi dukue tanpa akar. Bagaimana bisa bersaing dengan Spirit Hall yang sangat kuat? Oleh karena itu, saya berencana untuk mendirikan yayasan sekali lagi. Menggunakan sekte Tang untuk membangun fondasi kekuatanku sendiri di tahun-tahun ini. Seperti ini, apakah Clear Sky School kembali, atau kita berurusan dengan Spirit Hall, setidaknya kita memiliki kekuatan kita sendiri. Semuanya akan jauh lebih mudah. Jadi begini, Tuan Muda benar-benar berdiri tegak dan melihat jauh. Tidak ada masalah di pihak saya. Sejak klan kekuatan kami bersumpah setia kepada Tuan, kehendak Tuan selalu menjadi misi kami. Setelah bertahun-tahun dalam hibernasi, seharusnya sudah waktunya untuk keluar dan berolahraga sedikit. Apapun permintaan Tuan Muda, bicaralah tanpa syarat. Orang tua ini pasti akan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Melihat ekspresi ambisi besar di wajah Titan, Tang San tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia sudah mengantisipasi bahwa dia akan mendapatkan beberapa keuntungan dalam perjalanan ini, dukungan Titan bahkan lebih langsung dari yang dia bayangkan. Klan kekuatan ini berbeda dari sekolah Ubin 7 Harta Karun. Dukungan sekolah Ubin 7 Harta Karun untuknya sebagian besar karena saling menguntungkan. Tetapi pernyataan Titan saat ini adalah untuk memberitahu dia tentang dukungan tanpa syarat klan kekuatan. Tang San tersenyum sedikit, berkata, Senior Titan, kalau begitu aku akan terus terang. Mulai hari ini, Anda adalah kepala tetua dari sekte Tang saya. Saat ini, saya memiliki 2 masalah yang sangat membutuhkan penyelesaian. Pertama, adalah memilih lokasi untuk sekte Tang kami,
Menemukan tempat yang cocok untuk membangun fondasi. Semuanya harus dilakukan dengan kunci rendah. Cara berpikir saya saat ini adalah di dalam kota surga Dou. Bagaimanapun juga ini adalah ibu kota kekaisaran surga Dou. Bahkan jika balai roh ingin menyakiti kita di masa depan, jika mereka ingin menyerang di dalam kota, mereka masih harus berpikir dulu. Itu dengan hati-hati. Taitan tertawa terbahak-bahak, berkata, lokasi pemilihan apa? Saya tuan muda, hanya rumah saya yang bagus, berbalik dan saya akan meminta orang mengubah tanda. Setelah itu 200 nyawa klan kekuatan kami akan menjadi milik tuan muda. Jika Anda ingin merombak sesuatu, saya akan mendukungnya dengan segenap kekuatan saya. Di tahun-tahun ini, kami juga menyisihkan beberapa tabungan. Mata Tang San mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Lokasi klan kekuatan berada di selatan kota surga Dou, meskipun area yang dicakupnya besar, itu masih tidak mencolok, dan yang paling penting, kuil kota surga Dou dari balai roh berada di utara kota. Tentu saja mereka akan melakukannya. Jangan terlalu memperhatikan di sini. Klan kekuatan telah menjalankan bisnis mereka di Menshan ini selama bertahun-tahun, area yang dicakupnya sangat luas. Sebagai dasar untuk sekte Tang, itu secara alami terlalu cocok. Senior Taitan, maka bagi saya untuk menolak akan menjadi tidak sopan. Tang San tidak sopan dengan Taitan. Dia percaya bahwa selama dia bisa mendirikan sekte Tang, mengembangkan pengetahuan rahasia sekte Tang, dia pasti akan membayar klan kekuatan dengan bunga. Tuan muda, Anda masih memanggil saya senior Taitan? Panggil saya penatua mulai sekarang, saya saat ini adalah penatua sekte Tang. Oh, benar, saya juga harus memanggil Anda sebagai master sekte. Haha. Melihat Tang San lagi, meskipun Taitan terus terang, dia benar-benar tidak kasar seperti yang terlihat di permukaan. Jika Tang San hanya putra Tang Hao dan junior tanpa pengalaman atau keterampilan, dia sama sekali tidak akan mendukungnya seperti ini. Dari mata Tang San, dia melihat dorongan Tang Hao pada masa itu, tetapi bahkan lebih intens, dan masih kebenciannya yang mendalam terhadap Spirit Hall. Apalagi ketika Tang San masih jenius yang sangat berbakat. Taitan percaya bahwa mendukung tuan muda pasti akan membawa klan kekuatan ke depan. Bahkan jika sekolah langit cerah kembali di masa depan, posisi mereka masih akan sangat berbeda dari sebelumnya. Mendengar kata-kata Taitan, Tang San juga tersenyum, berkata, kedua, saya ingin sekelompok pandai besi. Mereka harus layak dipercaya, apalagi pandai besi dengan keterampilan menempa tingkat atas. Lebih banyak lebih baik. Mendengar masalah kedua Tang San, ekspresi di mata trio Taitan semuanya berubah aneh. Taitan berkata dengan senyum masam, tuan muda, jangan bilang kamu tidak tahu apa yang dilakukan klan kekuatan kita. Tang San terganggu, dia benar-benar tidak tahu apa bisnis klan kekuatan, dan untuk sesaat dia langsung merasa malu. Taitan tentu saja tidak akan membiarkan Tang San tetap malu. Buru-buru berkata, klan kekuatan kami bergantung pada pengerjaan besi untuk mencari nafkah. Awalnya, Master masih mempelajari keahliannya dari saya. Tentu saja, kami bukan pandai besi dalam pengertian tradisional, hanya menciptakan beberapa senjata dan ornamen berkualitas tinggi untuk dijual kepada kaum bangsawan. Kekayaan yang saya bicarakan juga disimpan seperti ini. Awalnya, sebelum kami berpisah dari Clear Sky School, sepertiga dari pendapatan Clear Sky School berasal dari pekerjaan klan kami. Alasan saya memilih untuk bersumpah setia pada Master adalah bahwa Master adalah satu-satunya di Clear Sky School yang tidak meremehkan teknik tempa. Adapun keterampilan menempa, jika orang tua ini mengundurkan diri menjadi nomor 2 di dunia, maka tidak ada yang berani menyebut diri mereka nomor 1. Bahkan ayahmu juga kurang dalam mengontrol panas. Hanya saja dia memiliki Clear Sky Hammer, dan kekuatan rohnya juga melampaui milikku, oleh karena itu dia mungkin berada di atasku dalam hal barang jadi. Mendengar Taitan mengatakan ini, Tang San langsung tercengang, dengan perasaan bepergian jauh hanya untuk menemukannya dengan mudah. Klan kekuatan secara tak terduga terkenal karena penempaan. Pandai besi yang sangat baik adalah yang paling dia butuhkan, dia tidak berharap untuk menemukannya dengan mudah. Penatua, ini adalah berita terbaik yang pernah saya dengar sejak saya kembali. Saya benar-benar malu, saya bahkan tidak tahu bahwa klan kekuatan adalah klan penempaan. Kegembiraan Tang San terlihat dalam kata-katanya. Taitan agak bingung berkata, Master Sekte, untuk apa kamu menginginkan pandai besi yang luar biasa? Jangan bilang itu untuk membuat alat pelindung. Namun, di level Anda, efek dari hal-hal eksternal sudah sangat kecil. Bagaimanapun, kami pandai besi yang meneliti teknik penempaan selalu menjadi yang paling kecil dan terendah di benua. Tang San tersenyum sedikit, berkata, mungkin sebelumnya, tapi itu sama sekali tidak akan terjadi di masa depan. Penatua, lihat ini.
Saat berbicara, Tang San mengeluarkan Godly Zhuge Crossbow dari dadanya, menyerahkannya kepada Tai Tan. Tai Tan mengambil Godly Zhuge Crossbow, dan di belakangnya Tai Nuo mau tak mau berkata, "Tuan muda, sepertinya aku pernah melihatmu menggunakan benda ini. Saat itu kamu menggunakannya untuk mengalahkanku." Tang San mengangguk, berkata, "Benda ini disebut Godly Zhuge Crossbow, di dalamnya menyembunyikan 48 baut panah, itu harus dikencangkan sebelum digunakan. Ia melepaskan 16 baut panah setiap kali. Kekuatan serangannya dapat menghancurkan pertahanan Spirit Masters di bawah peringkat ke-40, ia menembak sangat cepat." Tai Tan membaliknya dan melihatnya dengan hati-hati. Bergumam, "Ini terbuat dari besi halus, dengan tekstur besi halus ini, itu harus ditempa dengan metode palu angin pemisah gangguan sekolah langit yang jelas, kualitasnya homogen, sangat tangguh, benar-benar sangat bagus." Saat berbicara, jari-jarinya yang kasar tiba-tiba menggosok panah Dewa Zhuge. Tiba-tiba, Tang San merasakan kilatan di mata Tai Tan, dan segera setelah itu, serangkaian suara gesekan mekanis bergema secara berirama. Dia menyaksikan dengan tercengang ketika Tai Tan tiba-tiba sudah membongkar Godly Zhuge Crossbow, sepenuhnya mengubahnya menjadi komponen kompositnya. Faktanya, membuat Godly Zhuge Crossbow tidak mudah, seninya sangat bagus, mengandung setidaknya 3 kait rahasia. Jika seseorang dengan sia-sia mencoba membongkarnya, mekanisme panah akan hancur sendiri. Cara membuatnya tidak akan mudah ditemukan oleh orang lain. Tetapi ketiga kait rahasia itu tampaknya sama sekali tidak berguna sebelum Tai Tan. Seluruh panah dibongkar, tanpa menyebabkan kerusakan pada komponen. "Hati-hati tetua, baut panah diracuni." Tang San memperingatkan, Tai Tan menyeringai, melambaikan tangannya di depan Tang San. Tang San kemudian menemukan bahwa telapak tangan Tai Tan telah benar-benar berubah menjadi abu-abu besi, dengan kilau metalik yang samar. "Klan kekuatan kami memiliki semacam teknik telapak tangan khusus, yang disebut tangan besi tempa. Setelah berlatih, menggunakan palu tempa yang berat, telapak tangan tidak akan mudah aus, pada saat yang sama dapat mengisolasi sebagian besar racun." Tang San tercengang, bukankah tangan besi tempa ini memiliki nada yang berbeda dengan keterampilan yang sama dengan tangan giok misteriusnya sendiri? Hanya saja, dia sangat cepat menemukan perbedaan di antara mereka. Tangan besi tempa klan kekuatan adalah lapisan pertahanan di telapak tangan, tidak seperti pertahanan menyeluruh dari tangan giok misteriusnya. Dari bit ini, palm besi tempa masih 1 chip lebih rendah. Adapun perbedaan sebenarnya antara kedua belah pihak, dia masih harus belajar dengan cermat untuk mengetahuinya. "Desain benda ini benar-benar rumit, kenapa aku tidak berpikir untuk membuat senjata seperti ini?" Tai Tan melihat masing-masing komponen Godly Zhuge Crossbow dengan terengah-engah, dalam ruang terbatas, memasang begitu banyak komponen indah, bahannya juga besi halus. Tidak heran itu bisa menampilkan kekuatan seperti itu. "Tuan muda, apakah Anda bersiap untuk memproduksi senjata seperti itu secara massal?" Tang San mengangguk, berkata, "Ini hanya salah satunya. Biasanya, tidak mungkin bagi kita untuk bersaing dengan Spirit Hall. Tetapi, jika pasukan Heaven Dou dan Star Luo Empire dapat memiliki unit yang dipersenjatai dengan hal-hal yang mirip dengan ini, atau bahkan senjata yang lebih kuat, keuntungan dari Spirit Masters tidak akan begitu jelas. Lebih lanjut menambahkan sifat tiba-tiba mereka, itu pasti akan membuat Spirit Hall makan kerugian besar."